Gimana? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin di sini kami akan melakukan penjabaran atau pemaparan dari ide proyek yang akan kami jalankan untuk memenuhi mata kuliah e-bisnis pada program studi teknik informatika Fakultas Teknik Universitas Lampung, di mana untuk proyek yang kami bangun ini atau kami rencanakan ini itu memiliki nama DigiPrint, yang mana ini merupakan sebuah e-commerce yang mana akan apa ya, memberikan layanan print, fotokopi dan juga ATK ke mahasiswa Universitas Lampung. Di mana di sini disusun oleh tim kami dengan nama tim yaitu DigiPrinter. Oke, next slide. Oke, sebelum masuk pembahasan, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Faris Ilham Hidayat, dengan nomor NPM 221506118. Kemudian ada rekan saya, Perkenalkan, nama saya Kennedy Alejari Pratama dengan NPM 2215061010. Perkenalkan, saya Hari Ramadhani dengan NPM 2215061126. oke, jadi mungkin kita bisa langsung masuk ke pembahasan. Next slide. Di sini terkait pendahuluan dan latar belakang akan disampaikan oleh Kennedy Alejari Pratama. Nanti silahkan. Pendahuluan. Pertama, ketersediaan alat tulis kantor dan jasa fotokopi sangat penting bagi mahasiswa. Namun, kenyataannya di Universitas Lampung, tidak semua fakultas menyediakan layanan ini. Sehingga ketika mahasiswa memerlukan ini atau sering kesulitan saat membutuhkannya secara mendadak. Minimnya persebaran toko alat kantor dan tempat fotokopi di kampus membuat mereka harus mencari layanan di luar yang mana lebih memakan waktu dan juga lebih memakan biaya. Masalah inilah yang menginspirasi kami untuk menggagas e-commerce khusus alat kantor dan jasa cetak bagi mahasiswa dengan platform digital berupa web. Mahasiswa dapat memesan alat kantor atau layanan fotokopi secara online dan mendapatkan dengan lebih cepat dan juga lebih efisien. Kemudian untuk latar belakangnya yaitu banyaknya mahasiswa Universitas Lampung yang mengeluh karena sulitnya mendapatkan alat tulis kantor dan layanan fotokopi dalam kampus. Universitas Lampung dekat dengan layanan tersebut sehingga ketika dibutuhkan secara mendadak, mahasiswa sering mengalami kesulitan akibat minimnya persebaran toko atau tempat fotokopi di sekitar kampus. Kemudian untuk analisis pasarnya, permasalahannya yaitu minimnya penyedia alat tulis kantor dan fotokopi di fakultas membuat mahasiswa kesulitan ketika membutuhkannya secara mendadak. Untuk peluang pasarnya yaitu layanan pesan antar alat tulis kantor dan cetak dokumen, diskon atau paket pelanggan untuk pelanggan tetap, dan target pasarnya yaitu mahasiswa yang membutuhkan alat tulis kantor dan jasa fotokopi untuk tugas perkuliahan, dan juga dosen dan staf yang memerlukan alat tulis dan layanan cetak untuk keperluan administrasi dan juga penelitian. Next slide. Yang berikutnya terkait solusi yang ingin kami sampaikan terkait permasalahan tersebut akan disampaikan oleh rekan saya Haria Ramadhani. Kepadanya diserahkan. Untuk solusi yang kami usulkan itu yang pertama, kami membuat e-commerce berbasis web untuk jual beli ATK serta layanan. Yang kedua itu fitur pengantaran ke pembeli langsung. Yang ketiga, integrasi ke aplikasi WhatsApp untuk memudahkan pemesanan. Dan untuk fitur utamanya, yang pertama, kami menyediakan katalog ATK, menyediakan berbagai perlengkapan seperti pulpen, buku, kertas, map, dan eh, ATK yang lainnya. Yang kedua, itu layanan print dan fotokopi.
pelanggan bisa memilih cetak hitam putih, warna, berbagai ukuran kertas, dan dijilid. Dan yang terakhir itu terintegrasi dengan WhatsApp. Pelanggan dapat melakukan konfirmasi pemesanan melalui API WhatsApp. Next. Eh, untuk rancangan implementasinya, pada tahap pertama, kami akan melakukan pengembangan platform websitenya. Selanjutnya itu kerjasama dengan penyedia layanan ATK dan print di lokasi sekitar Unila untuk tahap peluncurannya. Yang pertama itu promosi di lingkungan kampus melalui media sosial, brosur, dan acara kampus. Yang kedua, memberikan diskon khusus pengguna awal untuk meningkatkan adopsi platform. Dan yang ketiga, dan untuk tahap operasionalnya itu, yang pertama, kami menyediakan layanan penuh dengan pengantaran dan titik pengambilan di kampus. Dan untuk yang kedua itu evaluasi dan pengembangan fitur baru berdasarkan umpan balik dari pengguna-pengguna yang telah menggunakan platform kami. Next. Kemudian untuk manfaat dan dampaknya, manfaat bagi mahasiswa itu memudahkan akses ke ATK dan layanan print atau fotokopi tanpa harus keluar dari kampus. Proses yang cepat dan efisien, menghemat waktu dan tenaga, harga yang transparan dan kompetitif. Untuk dampak positif terhadap kampus, itu yang pertama meningkatkan kenyamanan mahasiswa dan dosen dalam menyelesaikan kebutuhan akademik, dan mendorong digitalisasi layanan di lingkungan kampus. Dan yang terakhir itu dampak sosial dan ekonomi itu memberikan peluang kerjasama dengan UMKM lokal, penyedia ATK, dan jasa print di sekitar Unila, dan mengurangi antrian kerumunan di toko fisik dengan sistem pemesanan online. Next. Oke, berikutnya izinkan saya memberikan penjabaran terkait gambaran sistem yang akan kami rancang. Di sini untuk sistem yang akan kami buat atau platform yang akan kami buat itu berupa website, di mana terdapat dua aktor yang berperan dalam website ini, yaitu ada pelanggan atau pengguna dan juga ada admin. Kemudian yang pertama di sini ada pelanggan atau pengguna. Di sini untuk yang bisa dilakukan oleh pengguna itu antara bisa mendaftar pada website kami, kemudian bisa melakukan login, kemudian bisa mengakses halaman utama, kemudian bisa melihat produk-produk yang kami sediakan seperti misalnya alat-alat tulis dan juga keperluan print dan juga fotokopi. Kemudian bisa melakukan pemesanan produk yang mana di sini memerlukan cash melihat produk, kemudian ada mengelola keranjang belanja, lalu di sini bisa melihat profil, juga melihat pelayanan riwayat pemesanan juga logout. Di sini untuk cash melihat profil, melihat riwayat pemesanan dan juga logout itu memerlukan action atau cash login sebelum bisa mengakses cash tersebut. Oke, next slide. Oke, berikutnya di sini untuk yang dapat dilakukan admin sendiri pada platform kami. Di sini admin bisa melakukan login pada platform yang mana di sini akan mengakses dashboard-nya, dashboard admin. Dan di dashboard ini admin bisa mengelola data pengguna yang mengakses platform kami, kemudian bisa mengelola data produknya, misalnya menambah data produknya, mengubah data produknya, serta menghapus data produk yang ada di e-commerce. Berikutnya di sini admin bisa mengelola data pesanan. Jadi misalnya terdapat pesanan yang masuk, itu setelah pemesanan setelah selesai dilakukan itu bisa
mengonfirmasi bahwa pemesanan tersebut telah selesai gitu. Kemudian di sini bisa melihat laporan pemesanan, yaitu laporan yang maksudnya pemesanan yang sudah terjadi dalam beberapa waktu belakang itu akan dibuat berupa laporan untuk menganalisis atau apa ya, melihat laporan penjualan yang sudah dilakukan pada platform ini gitu. Kemudian yang terakhir, admin juga dapat melakukan logout ada dari platform. So, next slide. Oke, berikutnya di sini untuk activity pemesanannya. Di sini pengguna mula-mula akan mengakses halaman utama, di mana dari sistemnya akan menampilkan laman halaman utama. Nah, di sini di halaman utama ini akan tampil produk-produk yang kami sediakan, misalnya ya berupa alat tulis dan juga jasa print dan juga fotokopi. Setelah itu pengguna dapat memilih produk yang akan dipesan. Tuh. Nah, setelah pengguna itu memilih produknya, di sini sistem akan menampilkan detail produk yang telah dipilih, kemudian bisa memasukkan ke keranjang apabila si pengguna ini ingin melakukan pemesanan lebih dari satu item. Tuh. Setelah itu uh, di sini sistem akan menampilkan detail pemesanan yang atau desain produk yang sudah dimasukkan ke dalam keranjang, di mana di sini terdapat percambangan, yaitu soal login. Jadi di sini untuk pemesanan sendiri pada platform kami itu terdapat dua kasus di mana si pengguna ini telah login pada platform atau belum melakukan login. Nah, apabila si pengguna ini belum melakukan login pada platform, maka pengguna perlu mengisi data pelanggan agar data dari pemesan ini bisa diketahui oleh kami gitu. Kemudian apabila si pengguna ini setelah melakukan login, maka dia tidak perlu lagi melakukan pengisian um, datanya. Di sini dia hanya perlu masuk ke cash berikutnya, yaitu memilih metode pengiriman dan juga proses pembayarannya. Nah, di sini untuk proses pembayarannya itu akan ditampilkan misalnya dari pengguna memilih COD, misalnya dalam kasusnya. Dan di sini setelah klik kesan sekarang, itu akan ditampilkan rincian pemesanannya ke WhatsApp dari penjual atau ke kami gitu, sehingga dari kami bisa memproses pemesanan tersebut. Nah, jika misalnya pengguna ini memilih metode pembayarannya berupa QRIS atau melalui transfer bank, maka setelah pemesanan itu dikonfirmasi lalu dikirimkan ke WhatsApp kami melalui integrasi WhatsApp, kami dari sistem kami akan mengirimkan dari kami ya akan mengirimkan um, prosedur yang diperlukan, misalnya berupa QR gitu. Oke, next slide. Next slide. Oke, mungkin berikut gambaran dari produk yang kami buat. Di sini kami belum melakukan perancangan desain atau melakukan pendesainan dari platform kami. Memang pada waktu minggu pertama ini di sini kami fokus untuk melakukan planning atau perencanaan dari produk yang kami buat. Kemudian di sini terkait pembagian job desk yang telah kami laksanakan untuk minggu pertama ini, itu mungkin dari saya sendiri ya. Di sini dari saya sendiri itu membuat alur kerja sistemnya pada PowerPoint ini. Gitu. Kemudian dari Alek, mungkin bisa disampaikan Lek, bagian yang kamu buat di pemaparan produk ini. Jadi yang tadi kamu buat itu kan mungkin langsung aja aku yang nyampein ya nggak apa-apa. Untuk ya untuk Alek sendiri itu dia melakukan pembuatan untuk pendahuluan latar belakang dan juga
solusi yang kami usungkan. Tuh. Kemudian untuk hari Ramadhani sendiri, dia melakukan pembuatan pada slide apa dan nggak usah main aja ngomong aja. Aku lupa kamu slide apa. Ah, untuk saya membuat pada slide ke-6 yaitu solusi yang diusulkan. Dan fitur utamanya. Selanjutnya itu membuat rencana implementasinya dari tahap persiapan, peluncuran, dan operasional. Dan yang terakhir itu membuat isi dari manfaat dan dampak terhadap mahasiswa, kampus, dan sosial ekonomi. Terima kasih sebelumnya. Nah, itu untuk pembagian pada progres yang telah kami laksanakan saat ini. Kemudian untuk berikutnya sendiri, di sini kita akan melakukan perancangan atau pendesainan dari platformnya, yang mana nanti akan kami lakukan pembagian sesuai dengan jumlah tampilan yang akan dibuat. Jadi mungkin berikut progres yang sudah kami laksanakan pada minggu ini. Mungkin masih terdapat banyak kesalahan atau kekurangan pada pemaparan yang kami lakukan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.